berkembang bunga kecubung mati tiram di tepi pantai. Maksud hendak memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Kira-kira seperti inilah ungkapan Siti Nurbaya dalam novel Kasih Tak Sampai karya Marah Rusli. Kisah Siti Nurbaya terpatrikan dalam ingatan masyarakat sebagai legenda kisah cinta tak sampai yang berakhir tragis. Konon, salah satu makam yang berada di puncak Gunung Padang merupakan akhir dari cerita kisah hidup Siti Nurbaya. Terlepas ini legenda atau bukan, makam Siti Nurbaya menjadi salah satu destinasi wisata di Sumatera Barat. Berapa harga tiketnya, Pak? Kalau dewasa 10.000, anak-anaknya 5.000. Sistemnya non tunai, memakai kartu Brizi. Bayar pakai Dana bisa, Pak? Bisa. Bayar pakai Dana aja, Pak. Iya. Ini barcode-nya. Sudah masuk, Pak? Sudah. Makasih ya, Pak. Untuk mencapai makam ini, kita harus berjalan kaki melintasi jalan setapak yang menantang dan menaiki ratusan anak tangga. Bagi Tribuners yang hendak mendaki Gunung Padang, pastikan pakai pakaian yang nyaman, bawa air minum, dan istirahat saat capek. Namun perjalanan ini tak sepenuhnya melelahkan. Primata seperti monyet ekor panjang dan lutung kelabu bersedia menghibur pengunjung yang datang. Selain itu, terdapat benteng dan bunker peninggalan masa penjajahan. Bekas bangunan ini membawa kita kembali pada masa Perang Dunia Kedua. Kak, sedikit Kak, bisa ceritakan Kak apa kelebihan atau keunikan dari Gunung Padang ini, Kak? Oke, nah Gunung Padang ini memang salah satu destinasi unggulannya Kota Padang yang memang dalam 3 tahun terakhir ini merupakan salah satu destinasi dengan anggaran pendapatan terbesar ya di Kota Padang. Nah, memang Gunung Padang menjadi destinasi menarik karena lokasinya lengkap nih, ada wisata budaya, wisata sejarah, dan konservasinya juga. Nah, di Gunung Padang itu memang ada cerita Siti Nurbaya, cerita cintanya dari Sumatera Barat, terus ada benteng pertahanan Jepang, dan ada peninggalan bangunan Belanda, dan juga ada primata yang sudah dilindungi di Indonesia maupun di dunia. Nah, selanjutnya memang salah satu daya tariknya adalah Gunung Padang adalah salah satu penyangga dari kawasan Kota Tua Padang. Ketika perjalanan sudah menemukan tulisan makam Siti Nurbaya pada dinding batu, suasana mistis mulai terasa. Gelap dan harus merunduk di bawah batu untuk bisa mencapai makam. Baik, saya mau cerita sedikit. Jadi pada tahun sekitar 85, saya jalan-jalan di Muaro Padang itu. Ketika itu jembatan Siti Nurbaya belum ada lagi. Jadi di dekat penjara itu saya bertemu dengan seorang penduduk di sana. Dan saya bertanya, Pak, itu gunung apa? Oh, itu Gunung Padang, ada apa di sana?
Dan dia bilang di situ ada makam Siti Nurbaya. Oh begitu ya Pak ya. Terus saya tanya, itu Nurbaya itu siapa Pak? Oh itu tokoh yang wanita cantik dari apa. Setelah dia ceritakan, terus saya coba tanya, tapi itu kan kisah yang dibuat oleh Marah Rusli Pak. Menurut orang itu enggak. Itu sebenarnya kisah benar-benar nyata, tapi dituliskan oleh Marah Rusli menurut dia. Maksud saya, orang biasa yang begitu kenal dengan kisah itu, mereka percaya bahwa kisah itu bukan sekedar cerita, tapi seakan-akan benar-benar ada. Nah, jadi kita bisa lihat bagaimana karya itu bisa meyakinkan orang, membawa orang ke untuk meyakini bahwa ini bukan sekedar cerita, tapi kisah yang benar-benar ada yang berasal dari kehidupan nyata. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah bagaimana halnya dengan di sana? Makam di sana. Di dalam cerita itu kan kisah Siti Nurbaya dimulai dengan deskripsi bahwa Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Arifin dan teman-temannya itu dia jalan-jalan ke Gunung Monyet namanya. Itu Gunung Monyet disebut pada masa itu. Nah, jadi itu wilayah yang memang pada masa tahun 20-an itu wilayah untuk wisata. Karena posisinya yang bagus, Lautan Hindia, pemandangannya bagus, itu memang daerah wisata dari dulu, tempat wisata dari dulu. Inilah makam Siti Nurbaya. Tersembunyi di balik batu besar, makam ini dilapisi kain putih. Batu nisannya pun dibungkus kain, menambah suasana magisnya. Di sini juga terdapat tulisan sebagai peringatan kepada pengunjung agar tidak berfoto di area makam. Berdasarkan cerita, mereka yang melanggar konon akan mengalami sakit sepulang dari tempat ini. Sebagian masyarakat meyakini kuburan ini adalah makam seorang syekh. Pada setiap Idul Adha, mereka akan datang ke sini untuk berziarah. Karena kekuatan syekh yang begitu luar biasa, sehingga saat wafatnya, ia dikuburkan di balik batu ini agar orang-orang tidak mengetahuinya. Di sekitar makam, terdapat mata air yang dianggap ajaib. Airnya dikatakan dingin saat hari panas, dan hangat ketika musim dingin. Namun, saat kami mengunjungi, mata air ini sedang kering. Dosen sastra Universitas Andalas berpandangan, ini adalah kekuatan karya sastra yang penunjang potensi pariwisata. Kami menemuinya di pelataran Fakultas Ilmu Budaya Kampus Hijau di pinggir kota Padang. Bagaimana halnya dengan, apakah benar di situ kuburan Siti Nurbaya? Di dalam novel itu dikatakan dia tidak menyebutkan di mana lokasinya. Tetapi jelas disebutkan bahwa ketika di dunia Samsul Bahri dan Siti Nurbaya tidak bisa bertemu, maka di dalam kubur mereka didekatkan. Jadi di sini Samsul Bahri yang meninggal Siti Nurbaya dan kemudian Samsul Bahri di sampingnya. Jadi seakan-akan di dalam alam kubur mereka bisa bertemu. Sementara di alam nyata mereka nggak bisa. Tapi yang kita lihat yang diyakini masyarakat sekarang bahwa di sana itu adalah hanya kuburan Siti Nurbaya, tidak ada kuburan Samsul Bahri. Nah, dan juga kita tahu bahwa itu novel benar-benar ciptaan dari Marah Rusli, tidak ada berkait dengan kisah nyata. Tidak ada tokoh yang seperti nama tokoh nyata ya di dalam masyarakat masa itu tentang tokoh-tokoh yang ada di dalam itu. Nah, jadi pertanyaannya sekarang justru yang menarik, kalau begitu kenapa orang yakin bahwa di sana? Nah, saya kira karena tempat itu memang terkenal dan di sana itu memang tempat wisata, tempat orang main-main dari sejak zaman Belanda, sehingga memang tempat itu dikenal sebagai karena dalam cerita itu juga digambarkan bahwa Siti Nurbaya bermain ke sana, orang ingin mengabadikannya
bahwa di sanalah tempat yang sering didatangi oleh Siti Nurbaya. Memang di tempat itu beberapa kali menjadi titik penting di dalam novel itu. Nah, jadi tentu saja kalau saya menganggapnya, enggak mungkin di situ ada kuburan Siti Nurbaya. Tak jauh dari makam Siti Nurbaya, kami melangkah beberapa meter lebih tinggi. Dari puncaknya, panorama Kota Padang terhampar indah di depan mata. Seolah membayar setiap peluh dan lelah yang dirasakan sepanjang perjalanan. Di sini kami disambut oleh sebuah taman luas bernama Taman Siti Nurbaya, yang dinamai sesuai dengan tokoh legendaris yang dimakamkan di dekatnya. Taman ini dikelilingi pepohonan rindang yang menghadirkan suasana teduh, bahkan di bawah teriknya matahari siang. Kami juga bertemu dengan kelompok sadar wisata Gunung Padang. Kebetulan mereka sedang berkeliling. Tanpa pikir panjang, Tribun Padang mengajak mereka berbincang-bincang. Ini adalah Bilu Priscilia, Ketua Pokdarwis Gunung Padang. Soal makam Siti Nurbaya tadi Kak, apa benar itu kisah legenda atau memang diyakini masyarakat sebagai kisah nyata di sini Kak? Sebenarnya ini tergantung perspektif sih. Ada memang yang mengatakan kalau cerita ini memang terjadi di sekitar sini di Gunung Padang. Ada juga yang mengatakan bahwa Siti Nurbaya ini adalah sebuah cerita cinta romannya romannya Mara Rusli ya. Jadi memang di dalam novel karya Mara Rusli itu diceritakan kisah cinta antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Itu berlatar belakang tempat di daerah sini. Ada bukit, ada perkampungan nelayan, ada bukit monyet. Dan pada akhirnya masyarakat meyakini kalau cerita di novel si Mara Rusli itu benar adanya gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.